Di jantung Pulau Jawa, di antara hutan-hutan yang berkabut dan sungai-sungai yang mengalir seperti urat nadi bumi, pernah berdiri sebuah kerajaan yang namanya menggema hingga ke penjuru Nusantara. Ia adalah Mataram Islam, kerajaan yang seharusnya menjadi simbol persatuan, kekuatan, dan kejayaan Jawa. Justru retak pada puncak kemegahannya. Ia tak tumbang oleh senjata Portugis, tak runtuh oleh meriam VOC, tak roboh oleh pemberontakan rakyat. Kerajaan itu hancur oleh darahnya sendiri, oleh tangan-tangan yang dulu saling mengangkat doa bersama, oleh intrik keluarga, oleh perebutan legitimasi, oleh permainan halus bangsa asing yang tahu bahwa untuk menaklukkan Jawa, mereka tidak perlu meriam, cukup memecah rumah keluarga yang berdiri di atasnya. Hingga akhirnya, dari reruntuhan itu, dua cahaya lahir, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Dua kerajaan saudara yang berdiri di atas luka yang sama. Inilah kisah paling kelam tanah Jawa. Kisah tentang kejayaan, cinta, pengkhianatan, dan doa-doa yang pecah di tengah malam. Bagaimana kisahnya? Apa saja kontroversi dan teori yang berkembang hingga pecahnya Mataram? Tonton hingga akhir hanya di Timeskopedia. Segalanya dimulai dari sebuah tempat yang dahulu dianggap terkutuk dan tidak bersahabat, yaitu Hutan Mentau. Hutan ini bukan sembarang hutan. Ia adalah wilayah yang diyakini sebagai ruang sunyi tempat roh leluhur Jawa bersemayam. Angin yang lewat membawa bisikan. Pohon-pohon besar berdiri seperti penjaga kuno. Para pertapa menjadikan tempat ini ruang meditasi. Dan mereka berkata bahwa siapapun yang mampu menjinakkan Mentau akan diberi kekuasaan yang besar, namun juga akan dibebani tanggung jawab berat yang hanya sedikit manusia mampu memikul. Ketika Kesultanan Pajang di bawah Sultan Hadiwijaya memberikan tanah ini pada seorang bangsawan bernama Ki Ageng Pamanahan, tidak ada yang menduga bahwa keputusan sederhana itu adalah awal dari kelahiran sebuah kerajaan megah dan kehancuran besar di masa depan. Putra Ki Ageng Pamanahan, Danang Sutawijaya, adalah sosok yang tak biasa. Ia tumbuh sebagai pemuda Jawa yang tak hanya kuat secara fisik, namun memiliki kekuatan batin yang membuat banyak orang segan. Ia bertapa di sungai, ia berdiam di tengah ladang, ia menutup diri di goa-goa sunyi. Dan dalam beberapa cerita kejawen, Danang Sutawijaya digambarkan menjalin kebatinan dengan sosok gaib paling kuat di selatan Jawa, Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Hubungan spiritual inilah yang membuatnya kemudian dikenal sebagai Panembahan Senapati, pendiri Mataram. Ia membangun kerajaan kecil dari hutan. Kerajaannya tumbuh, berkembang, dan perlahan menyerap kekuatan politik Pajang, Demak, hingga daerah pesisir. Puncaknya datang ketika cucu Panembahan Senapati naik tahta, yakni Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung adalah perpaduan sempurna antara panglima perang, pujangga, ahli strategi, pembaharu budaya, negarawan, dan spiritualis Jawa. Ia memerangi VOC di Batavia, membangun sistem kalender Jawa, menciptakan sederet karya sastra, hingga membentuk struktur sosial yang bertahan hingga kini. Di masa Sultan Agung, Mataram mencapai puncak kejayaan politik dan budaya Jawa. Namun, kejayaan ini menyimpan bibit kehancuran. Ambisi besar selalu melahirkan musuh besar. Dan musuh terbesar Mataram bukan VOC, melainkan ketidakmampuannya menjaga rumahnya sendiri. Setelah Sultan Agung wafat, tahta jatuh ke tangan putranya, yaitu Amangkurat I. Jika Sultan Agung dikenal bijak, maka Amangkurat I dikenal sebaliknya, keras, curiga, dan kejam. Ia memusatkan kekuasaan, menghancurkan para adipati yang dianggap membangkang, bahkan melakukan pembantaian besar-besaran terhadap ulama dan santri Jawa di pesantren Gedang Ombo. Rakyat Jawa mulai menjauh. Para elit Mataram mulai gelisah. Keretakan di dalam istana mulai terasa. Disinilah VOC melihat celah pertama. VOC bukan sekedar pedagang. Ia adalah institusi politik yang haus keuntungan. Ia melihat bahwa tumbangnya Mataram bukan sesuatu yang perlu diberi meriam, cukup diberi intrik. VOC mengincar satu hal, yakni kontrol atas Jawa. Dan cara paling mudah menguasai sebuah kerajaan besar adalah dengan merusak kesetiaannya dari dalam. Saat melihat sedikit celah kelemahan Amangkurat I, VOC mengadu domba antara raja dan bangsawan, antara raja dan rakyat, bahkan antara saudara dengan saudara.
Setelah Amangkurat I wafat, takhta jatuh ke putranya yang lebih lemah, yang lebih mudah dipengaruhi, yang lebih mudah dikendalikan. Disinilah VOC mulai memainkan permainan lebih dalam. Mereka mulai menentukan siapa yang pantas menjadi raja sesuai kepentingan VOC. Mataram yang dulu diperintah oleh raja besar, kini berada dalam pusaran intrik internal dan campur tangan bangsa asing. Inilah bibit perang saudara terbesar dalam sejarah Jawa. Tidak ada kerajaan yang pecah dalam sekejap. Ia retak perlahan dicungkil dari satu sisi, ditekan dari sisi lain, hingga suatu hari retakan itu membelah jagat. Begitulah Mataram menjelang abad ke-18. Sebuah kerajaan besar yang tubuhnya masih berdiri, namun jiwanya mulai mengecil. Dan di jantung retakan itu, konflik terbesar dalam sejarah Jawa mulai berdenyut. VOC bukan sekadar tamu yang singgah di pelabuhan. Ia adalah hantu berkepala dagang, mengintai celah, mencatat kelemahan, dan menunggu saat yang tepat untuk masuk ke jantung istana. Sejak Sultan Agung wafat, Mataram perlahan kehilangan gairah memimpinnya. Amangkurat I, yang seharusnya menjadi penerus kejayaan, justru menjadi raja yang penuh kecurigaan. Menumpas lawan politik tanpa ampun, memutus hubungan dengan para ulama, dan mempersempit ruang gerak bangsawan. Dalam budaya Jawa, raja yang kehilangan dukungan spiritual rakyat adalah raja yang duduk di kursi panas. Kursi itu akan membakar dari dalam. VOC membaca semua ini, bukan dengan mata tajam, tapi dengan naluri pedagang yang terbiasa menghitung untung rugi. Mereka tahu Mataram sedang sakit, dan kerajaan yang sakit adalah kerajaan yang mudah dikuasai. Pada 1740, Batavia meledak dalam kekacauan. Pembantaian etnis Tionghoa oleh VOC mengirimkan gelombang guncangan yang mencapai Jawa. Ribuan pelarian mencari perlindungan di wilayah Mataram. VOC menuduh para pelarian ini sebagai ancaman. Mataram diminta membantu mengamankan keadaan. Namun bantuan itu bukan sekadar operasi militer. Itu adalah jebakan halus yang memercikan ketidakstabilan di seluruh pesisir Jawa. Dari pesisir hingga pedalaman, konflik merembet, bangunan terbakar, pasar hancur, rakyat ketakutan, dan setiap ketakutan rakyat adalah peluang bagi VOC. Di pusat kekuasaan pada saat itu, dua sosok memegang takdir Jawa, yakni Pakubuwana II, raja yang halus, pendiam, namun mudah dipengaruhi. Pangeran Mangkubumi, adiknya, yang kuat, jujur, gagah, dan dicintai rakyat. Jika raga Mataram adalah tubuh, maka Pakubuwana II adalah jantung yang lelah, dan Mangkubumi adalah tangan yang masih ingin berjuang. Semua berjalan rapuh sampai satu kejadian yang menjadi percikan api. Penyerahan tanah Mataram kepada VOC. VOC mendesak Pakubuwana II menyerahkan tanah sebagai pembayaran utang, dan Pakubuwana II terhimpit, terdesak, dan takut kehilangan posisi. Ia menyetujui tanpa meminta pendapat Mangkubumi. Bagi Mangkubumi, ini bukan sekadar politik, ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Tanah Jawa bukan sekadar tanah, ia adalah warisan leluhur, napas keluarga, sumber kehidupan. Ketika keputusan itu diumumkan, Mangkubumi berdiri bukan sebagai pemberontak, melainkan sebagai benteng terakhir Jawa. Ia berkata, tanah ini tidak untuk dijual. Dalam budaya Jawa, kata-kata itu bukan sekedar pembangkangan, ia adalah sabda, sesuatu yang mengguncang takdir. Ketegangan memuncak menjadi perang. Perang ini bukan hanya pertarungan antara dua pihak. Ia adalah perang batin antara darah dengan darah. Melalui malam berkabut, melalui sungai yang meluap, melalui hutan jati yang berdesir angin. Dua pasukan bergerak seperti bayangan. Mangkubumi memimpin prajurit yang bersemangat, yang percaya bahwa mereka berperang untuk kehormatan Jawa. Pakubuwana II didukung VOC bukan karena kekuatan, tetapi karena VOC melihatnya sebagai raja yang bisa dikendalikan. Di medan perang, bendera-bendera Jawa berkibar berdampingan di bawah gerimis pagi, namun mengarah pada dua tujuan berbeda. Pedang ditarik, keris digenggam, doa dipanjatkan. Tapi perang ini bukan tentang senjata, ini tentang kepercayaan yang patah. Kartasura, istana Mataram yang megah, menjadi saksi bisu keruntuhan dinasti. Pemberontakan dan gempuran membuat Kartasura runtuh, seperti rumah yang kehilangan pilar. Atapnya terbuka, ukiran jatinya terbakar. Simbol-simbol raja jatuh ke tanah, tertutup debu dan abu. Keraton pindah ke Surakarta
bukan karena kemenangan, tetapi karena Kartasura tidak layak lagi dihuni oleh raja. Dalam budaya Jawa, istana yang ternodai oleh kekacauan dianggap kotor secara spiritual. Pindahnya keraton adalah penanda Mataram sedang sekarat. Setelah perang panjang yang menguras darah, tenaga, dan legitimasi, VOC memutuskan mengambil jalan paling menguntungkan, membelah kerajaan. Mangkubumi dipanggil ke Giyanti. VOC datang dengan janji manis, perdamaian, kekuasaan, dan pengakuan. Pakubuwana kedua wafat saat perang masih berkecamuk, digantikan Pakubuwana ketiga yang sama lemahnya. Pada 13 Februari tahun 1755, Perjanjian Giyanti ditandatangani. Isi terbesarnya, Kerajaan Mataram dibagi dua. Mangkubumi mendirikan Kesultanan Yogyakarta sebagai Sultan Hamengkubuwono I. Pakubuwana ketiga memerintah Kasunanan Surakarta, penerus Kartasura. Rakyat Jawa menangis. Kerajaan Mataram Islam resmi hilang dari peta. Sejarawan menulisnya singkat, tetapi bagi orang Jawa, itulah malam di mana Jawa kehilangan jantungnya. Tidak ada gamelan yang berbunyi hari itu. Tidak ada upacara, tidak ada tarian, hanya suara pena menggores kertas. Sebuah kerajaan besar resmi dibelah, bukan oleh perang, bukan oleh pedang, tetapi oleh tanda tangan. Ketika perjanjian Giyanti ditutup, ketika para utusan beranjak, ketika rakyat diam dalam kebingungan, satu kesadaran muncul. Mataram tidak dikalahkan oleh musuh. Mataram dikalahkan oleh dirinya sendiri. VOC hanya menyulut. Pakubuwana ketiga hanya takut. Mangkubumi hanya berjuang. Tetapi ketika saudara berperang, ketika darah melawan darah, tidak ada kerajaan yang bisa bertahan. Dan itulah tragedi terbesar Jawa. Bukan perang, bukan pembantaian, tetapi retaknya keluarga. Tak banyak yang berani mengucapkannya lantang. Namun para abdi dalam tua sering berbisik ketika malam jatuh bahwa pecahnya Mataram tidak hanya persoalan politik dan pedang. Ia juga luka batin. Retaknya tali gaib yang selama ini menautkan raja, rakyat, dan jagat. Di mata orang luar, peristiwa-peristiwa besar hanya tampak sebagai tanda tangan dan bendera. Di mata orang Jawa, ia juga doa yang patah dan restu yang minggat. Konon, dari Panembahan Senapati hingga Sultan Agung selalu mendapatkan wahyu ke Prabon, cahaya halus yang diyakini turun atas raja yang benar, menyelimuti Mataram seperti kabut pagi. Wahyu itu bukan tahta. Ia legitimasi kosmis yang membuat rakyat merasa aman, sawah merasa sejuk, dan angin melengkung sopan di halaman keraton. Ketika perebutan takhta menjelma intrik, wahyu itu disebut-sebut goyah. Dan tatkala para pangeran menghunus tekad untuk menabuh genderang perang terhadap darahnya sendiri, wahyu itu diyakini berpaling. Di ruang-ruang sunyi, para pujangga menulis dengan tinta yang tidak selamanya terbuat dari jelaga, kadang dari air mata. Serat-serat lama menyimpan alegori tentang gunung yang retak bukan oleh petir, melainkan oleh akar yang saling mencekik di bawah tanah. Itulah Mataram menjelang Giyanti. Luar tampak gagah, dalam keropos oleh curiga, janji-janji asing, dan harga diri yang dipertaruhkan pada meja perundingan yang dingin. Ada pula keyakinan yang lebih halus, yang tidak tertulis di arsip Belanda, namun hidup di lidah rakyat, Ratu Kidul. Figur agung lautan selatan konon menarik selendangnya dari istana ketika para pewaris Mataram tidak lagi satu napas. Bukan semata karena murka, tetapi sebagai isyarat bahwa keseimbangan batin telah pecah. Tentu, bagi sejarawan modern, ini mitologi. Bagi orang Jawa, ini bahasa lain dari kenyataan. Kekuasaan tanpa keselarasan hanya menunggu waktunya runtuh. Di balik dinding kayu jati yang memantulkan umur, ada fakta yang lebih manusiawi. Pangeran Mangkubumi bukan hanya satria. Ia pendamai yang bersenjata sabar. Ia tidak menginginkan perang. Ia menginginkan keadilan, terutama saat tanah rakyat hendak ditukar dengan utang yang bukan milik sawah. Di kubu seberang Pakubuwana kedua, bukan sepenuhnya penjahat. Ia raja yang terhimpit, tertatih di antara tuntutan VOC dan rapuhnya legitimasi. Keduanya manusia, terseret arus sejarah yang lebih besar dari nafas mereka. Tragedi lahir dari pertemuan kehendak baik dengan kelemahan, lalu diputar oleh kepentingan asing yang mengerti kapan harus memuji, kapan harus menakut-nakuti. Di meja perundingan Giyanti, bahasa diplomasi bekerja seperti wayang. Tokoh tampak jelas di layar,
tapi dalang berada di belakang. Kalimat-kalimat yang tercatat rapi, menyembunyikan tarikan tak terlihat utang logistik, janji perlindungan, ancaman halus atas pelabuhan, dan aritmetika padi yang tidak pernah netral. Maka jika hari ini orang bertanya, mengapa Mataram sampai hati membelah diri? Jawabannya bisa sesederhana ini. Karena perdamaian yang ditawarkan berwajah dua, menutup luka di permukaan, namun mengabadikan garis sayatan di dalam. Dan ada satu lagi fakta yang jarang dinyatakan terang. Baik Surakarta maupun Yogyakarta menyimpan sepi yang sama. Sepi yang bukan kekurangan, melainkan kesadaran bahwa mereka berdiri di atas kepingan-kepingan dinasti. Itulah mengapa keduanya merawat adab, ritual, tata busana, dan kata sebagai cara merawat jiwa yang pernah pecah. Di setiap sabda raja, di setiap tembang yang ditabuh malam hari, seakan ada janji, jangan ulangi retak yang sama. Sejarah resmi memberi kita tanggal, nama, pasal. Sejarah yang lain yang berjalan di lorong-lorong sempit di balik pintu perundingan. Di surat-surat yang dibakar sebelum dibaca memberi kita teori. Bukan untuk menggantikan fakta, melainkan untuk menerangi bayangan tempat fakta tak bisa menjangkau. VOC tidak memediasi, melainkan menyutradarai perusahaan dagang yang menguasai meriam dan neraca. Untung rugi itu tahu. Menaklukkan Jawa dengan perang akan membakar gudang rempah sangat mahal. Lebih murah memecah kerajaannya dari dalam. Maka perjanjian bukan sekadar jalan keluar, melainkan produk rekayasa. Dibuat sedemikian rupa sehingga tiap pihak memerlukan VOC untuk bertahan. Hari ini sebagai penengah, esok sebagai penjaga, lusa sebagai penagih. Teori kedua melangkah di ranah yang lebih sunyi, yakni Wahyu ke Prabon. Ia tidak menafikan politik, justru menjelaskan mengapa politik mempan, bahwa ketika raja kehilangan keseimbangan batin, pilihannya tampak masuk akal di atas kertas, namun gagal menyatu dengan napas rakyat. Dalam bahasa spiritual Jawa, restu alam menyingkir, panen bagus bisa sial, pasukan banyak bisa buyar, sekutu dekat bisa berbalik. Apakah ini metafor? Ya, tapi metafor adalah kacamata batin orang Jawa memandang politik, dan kadang yang metaforis itulah yang mula-mula menggerakkan tangan. Teori ketiga menuding intelijensi bayaran, yakni pedagang perantara, juru bahasa, bahkan bangsawan yang menggadaikan pengaruh demi gelar, tanah, atau kepastian hidup di zaman yang retak. Nama-nama tidak semua abadi di arsip, namun pola berpikirnya jelas. Jika rumah akan runtuh juga, lebih baik berdiri di bawah balok yang tampak paling kokoh, meski balok itu milik orang asing. Dari sinilah lahir politik aman dulu, benar belakangan, dan sejarah jarang memaafkan kalkulasi seperti itu. Di ujung semua teori, kita kembali pada ruang yang selalu coba dihindari oleh para pemenang, ruang penyesalan. Seandainya perundingan ditunda semusim lagi, seandainya tanah tidak dijaminkan pada utang, seandainya para paman menahan lidah dan para adik menahan gengsi, seandainya, tapi sejarah tidak menukar barang dengan pengandaian, ia menagih kontan. Giyanti menjadi kenyataan bukan karena satu sebab, melainkan karena simpul banyak sebab yang saling mengencangkan leher dinasti. Sejarah sering menutup sebuah kisah dengan tanggal dan angka, tetapi Jawa tidak pernah menutup sesuatu dengan sekadar tanggal. Jawa menutup kisah dengan isyarat, dengan rasa, dengan kesadaran bahwa yang tampak belum tentu yang paling benar. Dan ketika Mataram pecah dalam perjanjian Giyanti tahun 1755, banyak yang mengira kisah berakhir. Tetapi kenyataannya, itulah awal dari bab baru. Bab yang menyimpan kejutan yang tidak pernah dituliskan dalam naskah resmi. Ketika tinta perjanjian mengering, ketika para utusan VOC menutup peti dokumen dan bersiap kembali ke Batavia, dua sosok berdiri di dua ujung Jawa bagian tengah. Pakubuwono III di Surakarta, Mangkubumi, kini Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta. Secara politik, mereka dipisahkan. Tetapi secara batin, keduanya menanggung beban yang sama. Beban menjadi penerus kerajaan yang pecah. Beban mewarisi dinasti yang tidak lagi utuh. Beban menjadi raja dalam bayang-bayang sejarah yang merintih. Sultan Hamengkubuwono I memulai pembangunan keraton Yogyakarta. Setiap batu yang diletakkan,
Setiap tiang yang didirikan seakan menjadi doa baru untuk menutup luka lama. Keraton bukan hanya bangunan, ia adalah penyembuhan. Sementara itu Surakarta membangun keraton Kasunanan dengan seluruh kemegahan seni dan tradisi Jawa yang diwariskan turun-temurun. Surakarta menjadi benteng tata krama, estetika, dan protokol Jawa. Ruang di mana masa lalu dipoles agar tetap bernapas hingga hari ini. Kedua keraton berdiri gagah, seperti dua saudara yang dipisahkan paksa, namun tetap membawa wajah yang sama. Bagi sebagian pujangga Jawa, perjanjian Giyanti bukan hanya perpecahan, ia adalah kearifan yang pahit, cara untuk menyelamatkan Jawa dari kehancuran total. Sebab, jika perang berlanjut, rakyat akan habis oleh pajak dan konflik, sawah akan hancur oleh iring-iringan pasukan, kebudayaan akan padam oleh ketakutan, dan VOC akan mengambil alih sepenuhnya. Dengan membagi Mataram menjadi dua kerajaan, beban sejarah terbagi, ambisi raja terbagi, dan VOC tidak lagi berhadapan dengan satu pusat kekuatan yang terlalu besar. Inilah ironi paling besar. Perpecahan yang menyakitkan justru menyelamatkan Jawa. Surakarta menjaga bentuk dan tata kerajaan. Yogyakarta menjaga jiwa, kreativitas, dan identitas budaya. Dua pilar ini yang lahir dari luka justru menjadi benteng yang membuat budaya Jawa bertahan hingga abad ke-21. Jika Mataram tetap satu, besar kemungkinan Jawa akan sepenuhnya menjadi wilayah administratif VOC, sebagaimana Ambon atau Sri Lanka. Tetapi karena ia pecah, VOC harus berhadapan dengan dua istana yang saling menahan diri, saling mengimbangi, dan sama-sama tidak bisa diremukkan dalam satu pukulan. Perpecahan itu adalah paradoks yang menyelamatkan. Sultan Hamengkubuwono I memerintah dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Ia menyatukan kembali rakyat yang terlunta akibat perang panjang. Ia membangun sistem pertahanan, irigasi, tata kota, dan ritual budaya yang masih berjalan hingga kini. Ketika wafat, beliau dikenang bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai penyelamat Jawa yang mengubah kekalahan menjadi fondasi masa depan. Pakubuwana III mewarisi kerajaan yang dilemahkan VOC, namun tetap berusaha mempertahankan martabat Mataram. Ia memperkuat seni, sastra, dan protokol keraton, serta memastikan Surakarta tetap menjadi pusat budaya dan kekuasaan simbolik Jawa. Saat wafat, ia dikenang sebagai raja yang menjalankan beban terberat, memerintah kerajaan yang harus tunduk pada perjanjian yang dibuat sebelum dirinya, namun tetap menjaga kehormatan Surakarta. Hingga kini, di antara Surakarta dan Yogyakarta, masih ada garis tak kelihatan yang menghubungkan kedua kerajaan. Bukan garis politik, tetapi garis batin, garis yang lahir dari darah yang sama. Keduanya menjaga tradisi yang sama, budaya, gamelan, upacara sekaten, pewayangan, filsafat kejawen, keduanya menyimpan hal yang sama. Arsip Mataram, simbol-simbol lama, dan kisah yang tidak pernah sepenuhnya selesai. Dan setiap tahun, ketika malam tiba, lebih hening dari biasanya, ada bisikan yang selalu kembali. Jangan ulangi Giyanti II, itulah pesan dari leluhur, itulah pesan dari sejarah, itulah pesan dari tanah Jawa sendiri. Dan kisah yang tidak pernah sepenuhnya selesai, inilah pelajaran terbesar dari tragedi Mataram. Tidak ada kerajaan, keluarga, dinasti, atau bangsa yang hancur dari luar sebelum ia retak dari dalam. Mataram tidak ditaklukkan oleh VOC, tidak dikalahkan oleh Portugis, tidak diluluh lantakan oleh pedang musuh. Kerajaan itu runtuh karena para pewarisnya kehilangan keselarasan batin, karena gengsi lebih besar dari perdamaian, karena legitimasi lebih penting dari persaudaraan. Dan dari retakan itu, lahir dua kerajaan yang hari ini menjadi penjaga budaya Jawa terbesar dalam sejarah. Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Jawa tidak mati, Jawa hanya berubah rupa. Dan dari abu yang pahit, tumbuh dua cahaya yang tetap bersinar hingga hari ini.